Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, Pagak TV pancen apik gak dek komen. Saat ini kami berada di Kampung Topeng, Kelurahan Telogowaru, Kecamatan Kedung Kandang ya, Kota Malang, Jawa Timur. Pada saat ini kami bincang-bincang dengan sedulur-sedulur semua yang ada di sini. Lah saat ini kami sudah duduk bertiga. Langsung saja kami perkenalkan sedulur saya ya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, saya Ajis Franklin atau Ajis Supriyanto, dikenal dengan nama Ajis Franklin karena saya suka bawa boneka Franklin. Nah, saya dari Malang. Ya, masnya dari Malang. Untuk adik silakan memperkenalkan diri. Nama saya Florentina Dian Putranjuang. Saya mahasiswa dari Kalimantan Barat. Saya kuliah di Malang. Ya, semoga sukses ya acaranya. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk Mas Aziz ya dari Malang. Mas Aziz tadi sudah membawakan sebuah lagu yang dibarengi dengan adik ya, dengan alat musik yang begitu beda ya dari Malang. Karena Malang kami kan otomatis melihat, tapi rupanya ini bukan budaya dari Malang, namun mungkin ada sejarah kenapa menggunakan kesenian tersebut, Mas. Ya, yang saya mainkan tadi namanya alat musik sape. Sape dalam bahasa Dayak, sa itu 3, pe itu tali. Jadi sebenarnya senarnya itu 3. Lalu sape juga berarti dipetik, memainkannya dipetik. Nah, ternyata ketika dulu saya tahun 90 mengenal sape, saya penasaran, saya ingin belajar karena suaranya itu menyentuh sekali. Menyentuh sekali. Dan di Malang pun juga sebenarnya kalau kita main sitar juga menyentuh kalau bisa mainkannya dengan baik. Tapi sape ini menurut saya lebih dekat ke gitar. Nah, karena saya juga awalnya bisa bermain gitar, lalu saya nyoba-nyoba, oh ternyata bisa. Dan tahun 2015 saya baru terbuka bahwa sebenarnya alat musik sape ini berupa dawai itu ada di ukiran Candi Jago dan juga di Candi Borobudur. Jadi ada Ponokawan yang sedang bermain musik. Itu ada yang pakai seruling, ada yang pakai gambang, ada yang pakai dawai. Bentuknya mirip sape. Jadi yang menginisiasi itu tadi dari Candi Jago ya, Mas. Ya, Candi Jago letaknya di Tumpang ya, Kabupaten Malang. Ya, untuk adik apa yang menginisiasi bisa ketemu dengan Mas Aziz di Malang padahal dari Kalimantan? Sebelumnya senior saya yang sudah sama juga dengan Om Ajis, dia memainkan alat sape juga. Sudah sering tampil sama Om Ajis. Nah, jadi karena di Kalimantan juga bukan cuman alatnya saja, ada tariannya juga. Jadi Om Ajis ada mengajak kami untuk tampil tampil bareng itu di satu panggung. Jadi bisa kerjasama dengan Om Ajis sampai sekarang. Ketemunya itu di mana? Apa adik kuliah di Malang atau adik bekerja di Malang atau kebetulan bertemu saudara di Malang? Kebetulan saya dan senior-senior saya yang lainnya yang sudah bertemu sama Om Ajis itu kami di sini kuliah di Malang. Jadi bisa bertemu sama Om Ajis di Malang. Nah, itulah ya, kalau sudah cinta budaya itu tidak mengenal daerah asal, tapi kita ini Nusantara. Untuk Mas Aziz, pada saat tampil itu bagaimana? Apa enggak ada istilahnya semacam kok tidak seperti budaya Malang, atau risih atau bagaimana, atau merasa bangga malah? Saya justru merasa bangga sebab gini, saya tidak melihat Malang atau Kalimantan. Saya melihatnya ini budaya Indonesia. Karena ada di relief Candi Jago itu nenek moyang hubungannya dengan leluhur hubungannya dengan Nusantara. Berarti saya memainkan alat musik Nusantara. Inilah kalau sudah berjiwa Nusantara, kita ini bersatu, berbineka tunggal ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu karena kita ini orang Indonesia. Begitu ya Mas Aziz dan adik ya. Jadi sekarang ini kita harus kembali merajut, jangan sampai yang sudah diwariskan atau sudah diteladani oleh nenek moyang kita malah luntur, tapi kita harus berusaha untuk merukunkan kembali salah satunya ya budaya ini, baik budaya seni maupun budaya tradisional lainnya. Untuk Mas Aziz, apa keluh kesah ya memainkan budaya ini atau menggunakan gitar tadi? Ya.
Selama ini kan saya waktu pertama belajar itu agak susah memang karena tidak ada guru. Di Malang belum ada anak mahasiswa yang berani mainkan sapek. Mahasiswa Kalimantan itu banyak yang pemain sapek tapi nggak berani memainkannya di Malang. Nah, ketika saya berani mencoba untuk membuat sapek sendiri, kemudian memainkannya, loh mereka pada muncul semua. Kita orang Kalimantan masa nggak berani memainkan musik kita sendiri. Nah, ini orang Malang nih kok memainkan musik lah itu salah satu kesukaan, kebanggaan juga. Terus sedihnya adalah di masa-masa pandemi ini, masa COVID ini, semua yang namanya tadi sudah ada MOU batal semuanya, terutama pada saat ngisi acara ulang tahun ataupun acara pesta tertentu yang tanggalnya nggak bisa dirubah, akhirnya ya batal. Jadi banyak proyek-proyek kita yang mundur, termasuk secara rutin kita main di Hotel Ricci itu juga akhirnya mundur, dan sampai sekarang belum ada belum ada panggilan kembali. Di kafe-kafe juga akhirnya mundur. Jadi kita prihatin juga dengan adanya ini, tetapi ini ada makna bagus buat kita juga untuk bereksplorasi pencarian lebih dalam lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera sirna ya dari bumi Nusantara ya sampai ke dunia, supaya wisatawan maupun yang berasal dari luar negeri, dalam negeri itu bisa bersatu, karena dengan adanya wisata kan budaya ini hidup. Ya, untuk Ade apa kesulitan saat berkolaborasi dengan Mas Aziz yang dari Malang? Kalau kesulitan mungkin nggak ada sih, karena kita udah sama-sama satu kultur budaya yang kita tampilkan, jadi kita udah terbiasa untuk menampilkan. Mungkin kalau sekarang saat pandemi ini kita kan nggak punya waktu buat latihan, buat ketemu juga kita nggak punya waktu banyak, mungkin itu aja kesulitan. Terus untuk main seperti ini tadi, kapan bertemunya? Apa 1 minggu sekali atau lewat apa, dan latihannya di mana? Biasanya kita latihan biasanya setelah dikabarin dari panitianya, terus kita langsung komunikasi. Sebelum acara kita sudah latihan. Ya, begitulah ya, kalau sudah cinta budaya itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan juga tenaga. Yang penting bagaimana acara itu bisa sukses ya. Untuk Mas Aziz, yang terakhir, apa harapannya panjenengan supaya nanti bisa bermain kembali dengan lancar, dan juga harapan acara ini untuk budaya Nusantara ya, kelihatannya roadshow ya Mas Aziz ini ya. Iya, harapan saya semoga kita semua mengikuti protokol kesehatan ini ada hasilnya, sehingga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa kembali menyuarakan perasaan kita tentang Nusantara, tentang kondisi Indonesia, tentang kondisi sosial Indonesia, tentang krisis di Indonesia dan sebagainya lewat musik kita. Yang ini selama ini sedang kita hanya bisa merenung-renung saja untuk berbuat sesuatu. Nanti kalau sudah ada pandemi sudah berakhir, saya akan buat ini. Jadi ini harapan kami adalah semoga segera berakhir dan semua insan seni budaya yang bergelut di sini budaya bisa berkiprah kembali. Ya, itulah harapan besar yang diinginkan ya oleh Mas Aziz ya. Mungkin secara umum dunia seni atau pelaku seni ya Mas Aziz ya, semoga bisa segera terwujud. Untuk adik, apa punya harapan yang sama? Mungkin harapan saya nanti bukan cuman budaya dari Dayak saja, mungkin budaya dari lain juga, mungkin adik-adiknya yang lebih kecil lagi, itu yang masih baru sekolah, baru TK, baru SD, itu mungkin diajari juga sama yang sudah bisa, agar bisa melestarikan adat budaya kita. Karena adat budaya kita kalau semakin tahun semakin tidak ada yang melestarikan, maka adat budaya kita sudah tidak ada ke depannya. Ya, semoga budaya yang adiluhung di Nusantara ini punya nilai estetika, punya nilai etika ya, yang sebenarnya sudah sangat tinggi, dan kita ini hanya mewarisi dan menjalankan kembali. Walaupun kita ini istilahnya berpendidikan ya, sekolah formal ya,
Padahal kalau nenek moyang itu kan nggak ada pendidikan formal. Pendidikannya adalah pendidikan pendidikan alam dan olah rasa. Tetapi punya jiwa yang sangat tinggi, punya jiwa religius, punya nilai jiwa seni ya, sehingga apapun itu tanpa sekolah bisa menghasilkan ya, contohnya topeng Malangan atau gerakan atau misalkan batik yang seperti di Kalimantan ini ya, adat. Nah, sekarang ini apa yang diciptakan oleh generasi muda. Oleh karena itu semuanya berharap semoga generasi ke depan ini lebih bagus dan tetap mewarisi budaya Nusantara, dan juga ada inovasi-inovasi sehingga budaya Nusantara ini lestari. Demikian pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada, saya Bang Ugi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Paga TV pancen api nggak ada komentar, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.